Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Rabu Wage ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, kenapa kok akhir-akhir ini banyak masalah? Cari pekerjaan susah ya, cari kerja susah. Terus apa lagi? Pokoknya rezeki itu seperti seret, seperti mampet. Nah, teman-teman Rabu Wage, ketika Anda mengalami semacam ini ya, apakah itu ada indikasi gangguan sihir ya? Gangguan teluk, gangguan santet ya. Kalau Anda mau diagnosa ya, deteksi puasa ya. Kuncinya puasa. Nanti ketika Anda puasa terjadi reaksi-reaksi di dalam tubuhmu ya. Misalnya tambah sakit ya. Tiba-tiba tubuh tidak bisa digerakkan ya. Nah itu positif ya. Di dalam tubuhmu ada gangguan makhluk halus ya. Ada juga sulitnya mencari rezeki itu bisa juga karena karma misalnya ya. Jadi saat ini Anda dalam kondisi menjalani karma, itu juga bisa terjadi ya. Jadi saat ini Anda sedang dihukum sama Tuhan, kaitannya dengan perbuatan Anda menyakiti orang di masa lalu, itu juga bisa terjadi. Atau juga bisa terjadi Anda sedang menjalani hukuman Tuhan ya, terhadap perbuatan-perbuatan kewajiban Anda kepada Tuhan yang tidak pernah Anda kerjakan. Itu juga bisa terjadi. Atau juga bisa terjadi Anda saat ini sedang diuji sama Tuhan. Nah, itu bisa terjadi ya. Kita bahas satu persatu. Teman-teman Rabu Wage ya, sebelum kita membahas tentang gangguan sihir ya, Anda analisa dulu ya, apakah itu ujian Tuhan? Masalahmu itu ujian Tuhan. Kamu cek ibadahmu. Kalau ibadahmu kencang, tirakatmu kencang, kelakuanmu api, terus kamu kena masalah, rezekimu mampet, rezekimu seret, bisa jadi itu ujian Tuhan. Dan itu tidak lama ya. Nah, jadi fokus di pengecekan ibadah ya. Bagaimana kondisi ibadahmu 1 tahun ke belakang, itu kamu cek. Oh jangan lama-lama 1 tahun ya, 1 bulan saja. Kamu cek ke belakang, apakah berkualitas. Kalau ibadahmu berkualitas terus kamu kena masalah, berarti itu ujian Tuhan ya. Tapi kalau lihat pertanyaanmu seperti itu ya, itu yang saya rasakan bukan ujian Tuhan ya. Kalau tidak karma, hukuman Tuhan, ataupun kena gangguan sihir. Gangguan sihir itu bisa masuk dua-duanya ya. Bisa masuk hukuman Tuhan, bisa masuk karma. Artinya dengan gangguan sihir ya, kamu sedang dihukum sama Tuhan. Artinya ada orang yang melakukan sihir terhadap dirimu, diizinkan sama Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Ya, nah dengan cara itu Tuhan menghukum. Bisa saja terjadi seperti itu ya. Nah kalau hukuman Tuhan ya, teman-teman Rabu Wage, kamu akan sadar perintah Tuhan yang kamu langgar ya. Jadi kalau Anda kena masalah terus terbersit dalam pikiranmu, dalam batinmu ya, itu terbesit kaitannya dengan kewajiban yang tidak kamu kerjakan kepada Tuhan. Misalnya kalau muslim ya, sholat 5 waktu misalnya, tidak mau lakoni. Atau kamu sedang melakukan riba, nyilih duit di bank, di koperasi, ono bungai, nyilih di rentenir misalnya, atau gade misalnya. Ini kan riba. Ketika kamu melakukan ini, segala sesuatu yang katakanlah dilarang oleh Tuhan, kamu lakoni, pasti kamu dihukum sama Tuhan. Bisa jadi kasusmu itu ya. Kalau berhubungan dengan hukuman Tuhan, artinya ada sebuah kewajiban kepada Tuhan yang tidak kamu kerjakan. Nah, bagaimana dengan karma? Kalau karma ya, itu adalah balasan. Mungkin 5 tahun, 10 tahun yang lalu ya, kamu pernah menyakiti seseorang
dan saat ini adalah balasannya, sehingga hidupmu susah, cari rezeki ke sana kemari, ya, tidak lancar, itu juga bisa terjadi. Ya, ada juga memang faktor ekonomi, faktor kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja juga bisa terjadi. Tapi kalau faktor ekonomi, ya, saya rasa Anda pasti mampu. Ya, faktor kondisi ekonomi negara kita ini loh, sesulit apapun, kalau tidak ada karma, tidak ada hukuman Tuhan, tidak ada ujian Tuhan, tidak ada sihir, pasti kamu mampu melewatinya. Masalahnya yang kamu hadapi ini bertubi-tubi. Nah, ini cerita ya. Saya pernah mengalami itu, ya, rezeki sulit, ya, melamar pekerjaan, itu tidak masuk akal pokoknya. Ya. Biasanya saya kalau misalkan keluar dari perusahaan, ya, itu paling lama 1 bulan, saya sudah dapat kerja, dan itu pun tidak satu. Ya, bisa sampai 5, bisa sampai 10. Saya sampai bingung milihnya. Ya. Tapi di tahun 2017, ya, saya hampir 1 minggu itu 2-3 kali interview, dan itu berjalan sampai 4 tahun. Coba bayangkan, ya, satu pun tidak ada yang nyantol. Ya. Nah itu, kalau semacam itu adalah gangguan sihir. Nah tentunya ada beberapa tanda-tanda ya, misalkan setiap malam itu mimpi, ya, muncul kecemasan, ya, terus ada suara, ya, suara pasir dilempar di malam hari, terus mimpi sekolah, ya, kamu mimpi sekolah, kamu padahal sudah lulus, ya, waktu itu saya mimpi bimbingan tesis ya S2, ya, lah di dalam mimpi itu saya melihat, lah dosen saya ini kan sudah meninggal gitu. Loh, Pak ini kok meninggal kok bimbing saya gitu loh ya. Bukannya saya sudah lulus gitu. Jadi di dalam mimpi itu kamu sadar bahwasanya kamu itu sudah lulus, tapi kamu mengulang. Nah, hati-hati ya kalau Anda mimpi itu, dan mimpi itu katakanlah mimpi sekolah tadi itu ya, dalam 1 bulan itu 2-3 kali ya positif ada gangguan sihir. Juga mimpi bekerja, ya, tapi kamu sudah tidak bekerja di tempat itu. Misalnya 10 tahun yang lalu kamu bekerja di PT A, ya, saat ini ada di PT D misalkan. Kamu mimpi bekerja di PT A, ketemu bosmu, ketemu teman-temanmu dan sebagainya. Dan ketika kamu sadar, ya, itu ada perasaan kecewa. Itu tanda, ya, mimpi gangguan sihir. Jadi mimpi gangguan sihir itu tidak harus mimpi berkelahi dengan makhluk halus ya. Ya, kalau itu kan wajar ya. Tapi kalau ini mimpi sekolah dan sama mimpi bekerja, itu tanda sihir, penutup rezeki. Nah, terus apa yang harus saya lakukan ketika kondisi semacam itu? Tak pasani, ya, tak pasani, tak wiriti, tak dikiri, ngaji. Ya, saya puasa hampir 3,5 tahun ya, saya puasa. Zikir itu biasanya ya habis subuh itu sampai jam 9 malam. Ya istirahat itu ya pas sholat itu ya. Pas sholat itu istirahat. Habis zuhur misalkan wirid lagi. Ya karena pengangguran ya. Melamar pekerjaan tidak bisa. Gagal terus. Ya. Paham ya? Tapi ya anehnya ya teman-teman ya, ketika saya tirakat itu ya, puasa gitu ya, terus itu rezeki ada saja. Ono ae sing ngekei rezeki. Walaupun tidak kerja. Nah itu keajaibannya ada di situ. Ya, ditambah lagi sakit-sakitan. Ya, jadi semakin tirakat badan ini semakin sakit, semakin sulit untuk digerakkan. Ya, disitulah kita dituntut untuk kuat-kuatan ya, harus kuat-kuatan. Dan alhamdulillah ya lambat laun normal ya. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau kita berbicara masalah sihir penutup rezeki ya, nah itu ya sulit ya teman-teman. Ya, sulitnya di mana? Biasanya sihir dari jenis itu ya, sihir penutup rezeki itu
biasanya dikirim melalui makanan dan minuman, dan dilakukan oleh orang yang kenal diri Anda, biasanya orang terdekat Anda. Ya, sihir penutup rezeki itu. Tujuannya apa? Kematian. Ya, kalau rezekimu mampet, kamu stres, depresi, akhirnya apa? Ya mati. Ya, jadi rezeki mampet terus sakit-sakitan, tidak bisa ngapa-ngapain, akhirnya jadi beban keluarga, stres, depresi, kadang yang masuk rumah sakit jiwa. Nah itu yang saya alami itu seperti itu. Ya, dari situ saya sadar. Ya itu bersih-bersih, ya puasa ya. Anda bisa gunakan puasa Nabi Daud ya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, dan hilangkan makanan yang mengandung unsur hewani. Wis pray makanan pokoknya vegetarian. Tujuannya apa? Supaya setan, makhluk halus yang ada di dalam tubuh itu mudah untuk ditundukkan dan keluar. Apa yang saya alami ketika mengalami kondisi semacam itu ya penampakan. Kita zikir ya malam hari itu zikir wirid itu penampakan ya. Nah, hari pertama ganggu ya, berani ya, mendekat di depan wajah ya. Ya hari kedua mundur 1 jengkal. Hari ketiga keempat ya sudah menjauh. Ya, ngawasi tidak berani nyedek ya. Itu yang dari luar ya, yang dari dalam baru reaksi. Kewencing terus ya dari malam sampai pagi itu kewencing terus. Ya 5 menit kencing, 5 menit kencing, 5 menit kencing. Itu tidak setiap hari ya. Ya pada saat wirid itu. Ya, diare gitu. Ya, muntah apa? Darah ya, mimisen itu loh. Tapi bukan mimisen keluar gini saja ya, seperti muntah ya. Tapi darah ya, dari hidung dari gini. Berupa gumpalan-gumpalan riak. Nah itulah teman-teman ya. Nah demikian. Jadi kalau rezeki Anda saat ini mampet, seret, ya silakan dicek apa yang saya sampaikan tadi. Ya. Kalau ada hubungannya dengan ibadahmu semakin hari semakin males, ya positif ya, berarti ada makhluk halus di dalam tubuhmu. Ya segera lakukan pembersihan dengan puasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.